Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran IPS dan kita hari ini akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, menganalisis contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, menyajikan contoh kondisi saling bergantung dan Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak dapat memiliki tempat untuk hidup. Jadi anak-anak, apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi sebagian atau seluruhnya yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan yang lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Jelaskan karakteristik kedua daerah ini. Jadi, wilayah yang pertama, wilayah pegunungan. Ada dua gambar 1 dan gambar 2. Wilayah pantai, ada dua gambar. Silakan anak-anak dicermati perbedaan karakteristik dari kedua daerah ini. Wilayah A, karena daerahnya dataran tinggi, maka kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani sayur. Jadi mereka menghasilkan sayuran. Sementara wilayah pantai, karena dataran rendah, penduduknya bekerja sebagai nelayan. Jadi mereka menghasilkan ikan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kontak langsung yaitu apabila orang itu terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sementara interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat televisi. Kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, yaitu saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Itu kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Contoh, wilayah A adalah Kota Batu. Kota Batu karena daerah dataran tinggi, akhirnya para masyarakatnya bekerja sebagai petani sayur. Mereka menghasilkan sayur atau kelebihan sayur. Untuk yang kedua adalah wilayah B, wilayah Kota Malang. Kota Malang karena dataran rendah, Malang Selatan itu bekerja sebagai nelayan, mata pencaharian warganya. Jadi mereka menghasilkan ikan dan mempunyai kelebihan banyak ikan. Karena wilayah A kekurangan ikan dan wilayah B kekurangan sayuran, dan wilayah A kelebihan sayuran, wilayah B kelebihan ikan, maka mereka saling terjadi interaksi. Jadi wilayah A menjual sayuran kepada wilayah B, wilayah B menjual ikan kepada wilayah A. Mereka melakukan perdagangan atau jual beli karena ada interaksi antar ruang. Yang kedua,
Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Awalnya, wilayah A karena surplus sayuran, mereka menjual ke wilayah B sayuran dan wilayah B menjual ikan ke wilayah A. Karena jarak antara B dan juga A sangat jauh, makanya transportasinya juga mahal. Wilayah A menemukan suatu tempat yaitu yang lebih dekat, yaitu wilayah C. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Akhirnya wilayah A beralih membeli ikan pada wilayah C dan wilayah A menjual sayur pada wilayah C. Jadi anak-anak, yang garis tebal ini adalah menandakan bahwa interaksinya itu kuat. Sementara untuk yang garis putus-putus itu menunjukkan bahwa interaksinya lemah. Karena itu tadi faktor jarak dan biaya. Kalau A ke B itu jauh, jadi jaraknya jauh, biayanya pasti mahal. Untuk A ke C jaraknya dekat, jadi interaksinya kuat karena murah. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Hal yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi adalah jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai karena biaya untuk mencapainya juga mahal. Kemudahan transfer biaya diperlukan juga. Contohnya, jadi jika biaya tersebut terlalu tinggi dibanding dengan keuntungannya, maka untuk interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Jadi untuk terjadinya interaksi itu diperlukan biaya yang rendah dan keuntungan yang tinggi. Jadi contohnya, seorang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Jadi ada kemungkinan kalau jalannya rusak, sulit dicapai, biayanya mahal, maka tidak akan terjadi jual beli itu. Mereka juga lebih menguntungkan apa tidak. Jadi anak-anak, setelah kita pelajaran hari ini, kita ada tugas, yaitu pertama, ambillah satu produk makanan dalam kemasan yang ada di rumah kamu. Kalau memang kamu tidak mempunyai produk kemasan, bisa beli atau mungkin meminjam foto kemasan makanan tersebut. Yang ketiga, catatlah nama produk, nama perusahaan, lokasi pembuatan yang tertera pada kemasan. Yang keempat, mengapa produk tersebut tidak dihasilkan dari daerah sendiri? Dan anak-anak nanti tolong dikumpulkan di Google Classroom. Jadi, dan silakan absensi pada Google Classroom. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.